Yang kita lakukan adalah diam dan memperhatikan. Ketika guru bicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inovatif, Mbak Ira. Salam guru inovatif, Mas Gilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Apa kabar nih hari Baik, ini? luar biasa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, masih sehat, Mas. Mas Gilang gimana? Alhamdulillah, di era yang memang sangat mengkhawatirkan ini, sangat-sangat kritis bisa dibilang, tapi bisa diberikan kesehatan ya. Alhamdulillah. Ini pakai masker nggak nih, Mas? Nggak usah. Nggak usah ya? Karena corona nggak menjangkit lewat webcam ya. Iya, siap. Nah, jadi sekarang bukan hanya kondisi yang kritis, tapi ada salah satu kata kritis lain di Kamus Besar Indonesia yang juga menjadi fokus pembicaraan kita hari ini. Kalau dengar kata kritis kan, kita pasti ingatnya Bapak Amin Rais, Bapak Fahri Hamzah, terus kira-kira mungkin bisa disebutkan nama lain kayak Ibu atau Mbak Najwa Shihab, yang sepertinya langsung muncul come up in mind gitu kalau ngomong tentang kritis. Stereotipnya, orang-orang yang kritis ini kadang malah diartikan dengan konotasi yang negatif. Orang yang sok tahu lah, egois, banyak ngomong, suka ngebantah, atau cari-cari kesalahan, dan lain sebagainya gitu Mbak Ira. Padahal kalau kita bicara tentang pendidikan atau fokusnya pada dunia pendidikan sekarang, sikap kritis atau berpikir kritis itu sangat penting dan menjadi kewajiban bahkan untuk guru maupun siswa. Bahkan saya juga pernah dengar celutukan-celutukan gini, jangan sok-sokan kritis deh, atau lu jangan sok mengkritisi sesuatu deh. Nah, kalimat ini mengisyaratkan bahwa seolah-olah kritis itu hanya dimiliki atau boleh dilakukan oleh orang yang sudah punya jabatan saja atau politikus tertentu. Padahal nggak gitu juga. Nah, kebetulan sekarang hari ini saya berkesempatan ngobrol, beruntung banget sih saya bisa ngobrol sama Ibu Ira Prihapsari, sarjana pendidikan dari SMA Pradita Dirgantara ya. Iya, betul, Mas. Sekolahnya deket bandara dong. Depan Bandara Adi Sumarmo. Iya. Depan banget. Iya, depannya banget. Itu ada kompleks SMA Pradita Dirgantara. Udah, kalau ke sana mampir-mampir aja, calling aja Mas Gilang. Siap, nanti kalau saya ke Jogja langsung saya calling, pasti orang pertama yang saya telepon Mbak Ira. Jadi Mbak Ira guru bahasa Indonesia juga ya? Iya. Nah, biasanya pengalaman saya guru bahasa Indonesia itu sering diremehkan. Karena mereka merasa jadi orang Indonesia dan sudah bisa bahasa Indonesia, jadi ya santai aja. Kayak misalnya ujian lah. Ujian matematika belajarnya setengah mati bahasa Inggris, sampai buka kamus 1 miliar kata. Tapi kalau ujian bahasa Indonesia ya udahlah, ngalir aja, bisa-bisa aja. Menurut Ibu gimana sih kalau misalnya mata pelajaran ini, mata pelajaran yang Ibu itu sering diremehkan oleh banyak orang? Oke, baik Mas Gilang. Ini sebenarnya tema yang menarik ya. Mungkin dirunut dari awal tadi tuh tentang pemikiran kritis gitu ya. Yang mungkin pandangan orang kalau orang yang berpikir kritis itu hanya orang yang memiliki jabatan tertentu. Betul. Atau secara knowledge-nya itu lebih tinggi dibandingkan orang lain. Nah, padahal paradigma itu saya meyakininya keliru gitu Mas. Karena apa? Sebenarnya setiap orang itu mampu untuk berpikir kritis. Nah, bedanya kan ada orang yang hanya mengkritik. Oke, tapi ada juga orang yang mengkritisi. Nah, yang positif itu sebenarnya yang mengkritisi. Jadi sebenarnya ngulik-ngulik informasi gitu ya. Mungkin kalau Mas Gilang dan Bapak Ibu semua pernah melihat salah satu film ya, Butejo yang lagi tenar gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya salah satu loh dari pemikiran kritis. Kenapa? Mendapatkan informasi, disandingkan dengan fakta yang diamati, kemudian mendapatkan lagi informasi-informasi dari orang lain, sehingga kumpulan informasi itu dikemukakan gitu ya kepada orang banyak. Jadi sebelum berpendapat ternyata udah benar-benar mengalami pemikiran yang dalam dulu. Nah, itu yang sebenarnya dikatakan pemikiran kritis gitu ya. Nah, kemudian kalau menurut saya kita sebagai orang biasa, masyarakat biasa, itu juga wajib untuk berpikir kritis, Mas. Kenapa? Itu untuk sarana kita mengambil tindakan atau keputusan yang tepat. Karena kalau kita mendapatkan informasi, tentunya harus kita olah dulu, kita telaah dulu, kita lakukan observasi, analisis, kita identifikasi, hingga nanti bisa jadi
satu keputusan atau pengambilan tindakan. Nah, berkaitan dengan bahasa Indonesia nih Mas, itu juga benar banget yang disampaikan oleh Mas Gilang. Paradigma siswa secara umum itu menganggap bahasa Indonesia itu ya udahlah gampang gitu ya. Udahlah gitu kan. Ya paling juga nanti ini soal-soal yang muncul itu familiar gitu ya. Padahal sebenarnya banyak juga loh Mas yang siswa itu kalau mengerjakan soal itu masih banyak yang keliru. Karena apa? Karena tadi menganggap remeh. Nah, gimana caranya untuk kita itu bisa mengutamakan bahasa Indonesia? Itu saya awali dulu dengan memotivasi mereka untuk menyukai bahasa Indonesia. Jadi gimana bisa mengemas pembelajaran bahasa Indonesia itu yang menyenangkan dulu. Karena untuk mencuri hatinya siswa dulu, Mas. Gitu. Jadi gimana ya kalau dulu saya waktu sekolah, kalau bahasa Indonesia itu, nanti pasti berhadapan dengan teks. Pasti saya disuruh membaca teks yang panjang lebar gitu ya. Nah, kemudian nanti paling juga gitu-gitu aja metodenya. Paling juga nggak ada hal yang menarik. Nah, di sini nih bedanya, kalau saya menerapkan pembelajaran yang itu cenderung gimana ya, menggali siswa dulu supaya tertarik, termotivasi, seneng belajar bahasa Indonesia dulu. Kalau udah masuk kelas bahasa Indonesia tuh hawanya pengen, aduh, ini seneng banget sama pelajaran ini. Nah, itu yang saya bangun pertama, Mas. Baru nanti gimana kita menyampaikan materi itu secara padat, singkat, jelas. Nah, tapi tidak mengurangi esensi dari materi itu. Itu yang anak-anak sukai, Mas, di bahasa Indonesia. Lalu, karena bahasa Indonesia ini sebenarnya menerapkan keterampilan berbahasa, ada membaca, menyimak, kemudian berbicara, dan menulis. Nah, ini yang harus dikembangkan. Gimana ya dari bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia ini bisa dikemas dengan menarik, sehingga semua keterampilan atau kecakapan yang semestinya dimiliki oleh siswa ini tercapai. Nah, jadi itu yang membuat itu akan lebih seru gitu, Mas. Jadi, narik hati siswa dulu deh. Gitu. Iya. Jadi, tadi ada dua hal yang menarik juga. Perbedaan antara kritik dan mengkritisi ya. Jangan hanya sekedar mengkritik, tapi mengkritik juga dengan menggali informasi yang ada di dalamnya. Itu malah bagus ya kalau mengkritisi ya. Nah, terus juga tadi kata Ibu Ira, membuat atau mengemas bahasa Indonesia menjadi lebih menarik dan mencuri hati siswanya lah, seperti itu. Apa sih yang biasanya dilakukan oleh Ibu Ira untuk bisa mencuri hati siswanya dalam belajar bahasa Indonesia? Baik. Nah, untuk mencuri hati siswa kita perhatikan betul, Mas, sebenarnya psikologis anak tuh kayak gimana. Anak-anak yang di kelas pagi itu beda psikisnya sama anak-anak yang di kelas siang. Apalagi kelas sore, aduh. Nah, itu harus kita gimana pinter-pinternya kita nyeting pembelajaran di kelas itu supaya mereka itu seneng gitu kan ya. Kalau misalnya tadi di pagi udah dapat fisika, math, kemudian hitung-hitungan lainnya gitu ya. Tahu-tahu di akhir bahasa Indonesia, aduh tidur gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, mengemasnya itu dikemas dengan permainan, Mas. Jadi karena tadi tuh bagaimana saya ingin menerapkan siswa saya itu berpikir kritis, jadi saya kolaborasikan ke pembelajaran. Pembelajaran bukan hanya secara tekstual, tetapi gimana anak-anak ini bisa present dirinya, gitu ya, bisa show up dirinya, gitu, berani berpendapat. Saya kasih masalah, gitu. Itu yang sering saya lakukan. Biasanya problem solving, gitu ya. Jadi mereka harus menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan ini nih. Misalnya saya kasih teks gitu ya, kemudian di teks itu harus saya kasih teks itu mereka tidak hanya membaca teksnya, tapi mereka harus berkelompok, kemudian mereka menganalisis, lalu menerapkan metode-metode, misalnya jigsaw atau metode yang lainnya yang itu lebih menarik. Dan pembelajaran itu tentunya tidak hanya di dalam kelas, Mas Gilang dan Bapak Ibu semua, tapi kita harus memanfaatkan lingkungan di sekitar kita. Jadi kalau misalnya lingkungan sekitar kita itu ada taman, nah kita boleh main-main ke taman gitu ya. Atau mungkin ada perpustakaan yang itu bisa menggugah selera anak, bisa literasinya tambah lagi nih gitu ya. Kita bisa mengemas pembelajaran di ini perpustakaan, atau mungkin ada selasar atau dimanapun. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan karena kalau pembelajaran di kelas itu sebenarnya menurut saya bukan tempatnya yang di kelas, tetapi ininya Mas, rombel gitu ya, bentuknya rombel. Nah, rombongan belajar. Nah, kita bisa
di mana aja belajarnya itu dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar kita. Ada yel-yel juga Mas yang menarik di bahasa Indonesia. Apa tuh? Oke. Mas Gilang coba ikuti ya. Boleh, saya jadi siswa ya. Kalau misalnya saya bilang aku cinta, nanti Mas Gilang bilang bahasa Indonesia gitu. Oh, Kemudian saya kira jawabannya kamu. bukan dong ya. Bukan ya. Oke, kalau misalnya aku bangga bahasa Indonesia, lalu bahasa Indonesia luar biasa. Nah, itu yang wajib di bahasa Indonesia. Siap ya, kita coba ya. Oke. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Luar biasa. Oke, luar biasa Mas Gilang. Udah bisa jadi ini ya, jadi siswa yang baik saya. Sudah sangat baik. Oke. Tapi nah, tadi kemudian menarik sih di awal kan kita bisa memberikan masalah nih katanya Ibu Ira. Suka banget memberikan masalah kepada siswa. Berarti ini ya konotasinya menjadi guru pencari masalah dong. Guru iya bener banget Mas. Nanti siswanya memang harus solutif. Nah, itu yang pengen dicapai itu. Supaya siswa itu tanggap gitu Mas dengan ini. Apa sih fenomena yang ada di lingkungan sekitar kita? Kok banyak banget ya yang membahas tentang kata mohon maaf anjay gitu ya. Nah, itu mereka saya kasih masalah itu. Lalu mereka berani berargumen tuh Mas, berdebat tuh. Nah, itu seru banget. Padahal itu cuma sarana untuk presensi doang tuh, karena ini pembelajaran daring tentunya berbeda ya dengan yang luring. Nah, itu saya biasanya pantik mereka untuk menggali informasi. Gimana sih pendapat kalian mengenai fenomena anjay yang ada di Indonesia? Tuliskan komentarmu untuk presensi hari ini. Nah, itu terus mereka komen tuh panjang-panjang banget. Nah, disitulah sebenarnya cara kita untuk memantik pemikiran kritis. Iya, gitu. Tapi sekarang kita sebenarnya hidup di zaman yang anak-anaknya kritis banget, bisa dibilang seperti itu ya, karena mereka bisa mendapatkan informasi dari manapun. Sedangkan itu berbanding terbalik dengan tingkat literasi kita Indonesia yang kita tahu sendiri ya, Pak Azul juga sering bilang kalau tingkat literasi Indonesia ini bisa dibilang jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara maju. Jangankan negara maju deh, negara tetangga kayak Malaysia, Singapura atau Thailand, Vietnam, kita masih jauh tertinggal dari mereka. Kenapa bisa terjadi fenomena seperti ini? Anak mudanya yang kritis, tapi tingkat literasinya rendah. Nah, anak mudanya kritis, tingkat literasinya rendah. Itu sebagai satu permasalahan juga Mas yang harus kita temukan solusinya. Nah, tapi kalau misalnya dirunut Mas, nanti boleh dicari dari berbagai informasi, kecenderungan kita sebenarnya itu lebih menyukai hal yang visual, ya nggak? Nah, hal yang visual itu kita lebih suka deh untuk nonton video atau nonton YouTube, ya nggak? Dibandingkan buka buku. Nah, ini realita yang nggak bisa kita tampik gitu. Itu yang terjadi. Masyarakat dari generasi Z ya ini ya berarti ya. Generasi Z itu lebih menyukai hal yang visual dibandingkan hal yang tekstual. Sementara kalau kita literasi, kecenderungan lebih banyak itu dituntut untuk rajin membaca. Dari buku dan lain sebagainya. Nah, disitulah yang semestinya harus kita kemas. Bagaimana kita harus meningkatkan minat literasi anak, minat literasi siswa. Nah, kemudian Mas itu diterapkan juga kalau di sekolah kita bisa budayakan literasi itu bagaimana? Nah, kalau di tempat saya itu dikembangkan 2 pekan 1 buku. Itu harus ada laporannya. Nah, gimana tuh? Siswa harus selesai membaca 1 buku dalam 2 pekan. Nah, di situ kita kan terpaksa kan, Mas. Nah, dari terpaksa itu, mau nggak mau, akan ada informasi yang masuk. Nah, itu bisa diterapkan untuk mungkin Bapak Ibu di seluruh Indonesia ya, untuk menerapkan hal tersebut. Siswa itu harus kita paksa. Mau nggak mau, harus berliterasi gitu ya. Caranya gimana? Lah siswa itu ngelihatnya siapa? Ngelihatnya ke gurunya, orang terdekat di lingkungan sekolah. Gurunya juga harus berliterasi. Itu kuncinya Mas sebenarnya Mas. Action speaks more than just a word ya. Jadi daripada kita ngasih tahu, mending kita ngasih contoh. Betul Mas, betul banget. Tapi mendapatkan informasi tanpa membaca atau misal kayak nonton YouTube atau dengar podcast kayak kita gini nih, tapi dapat ilmu. Itu dari Ibu Ira sendiri setuju nggak sih? Tanpa membaca pun kita bisa dapat ilmu atau dapat pengetahuan deh. Untuk generasi Z kan mikirnya lebih gitu tuh. Menurut Mbak Ira atau Ibu Ira setuju nggak dengan hal-hal seperti ini?
Saya di posisi orang yang lebih suka visual sebenarnya, Mas. Nah, gimana saya? Iya, jadi saya kalau membaca sesuatu, kadang saya ini, Mas, ngelihat infografisnya dulu. Nah, itu untuk mempercepat mencari informasi. Nah, gimana ya poin-poinnya apa nih gitu ya. Nah, kalau misalnya itu oke, saya akan baca bukunya itu. Saya akan gali informasi tentang itu yang berbentuk tekstual. Karena apa? Informasi yang kritis itu kita dapatkan dari buku, yang bentuknya buku. Karena akan ada pembahasan lebih dalam, teori-teori dan lain sebagainya. Nah, untuk berpikir kritis itu kita membutuhkan landasan. Landasannya apa? Knowledge gitu ya. Jadi membutuhkan ilmu. Kita dapatkan lebih dalam itu dari buku. Nah, kalau dari media-media yang mungkin seperti ini, atau mungkin dari YouTube siapa, influencer siapa, itu sifatnya untuk tambahan saja, untuk pemantik kita. Nah, kalau misalnya tadi nggak nemu nih infografisnya, ya udah deh search di YouTube aja gitu ya, kita masukkan keywordnya. Oh, ini ya ternyata ya review bukunya kayak gini ya. Oke, kayaknya menarik nih, gitu kan? Masuk aja gitu ya ke toko buku, cari buku judul yang diinginkan itu. Nah, itu salah satunya. Jadi nggak bisa Mas sebenarnya memilih salah satu aja. Dua-duanya harus berkesinambungan. Dan gini Mas Gilang, benar gini. Kadang karena sekarang kan banyak ini ya e-book bermacam-macam gitu ya. Itu juga salah satu gimana menyiasati ini generasi saat ini yang menyukai gadget. Jadi mereka lebih senang pegang handphone dibandingkan buku. Nah, kenapa enggak buku ini kita kemas di handphone? Nah, itu juga salah satu yang menyiasati. Kita nggak bisa untuk pilih salah satu aja gitu ya. Tapi dua-duanya itu saling support. Gitu. Kalau menurut saya gitu, Mas Gilang. Nah, tapi setelah kita menemukan siswa-siswi yang kritis, untuk Ibu Ira atau Mbak Ira sendiri pernah nggak dikritisi oleh siswa? Dalam hal apapun ya, gaya mengajar atau misal nih ya kita ngomong Mbak Ira misalnya udah punya cowok belum? Udah ya, misalnya kita anggap udah ketemu nih di jalan sama siswa. Aduh, Ibu Ira kemarin jalan sama cowoknya dikritisi. Pernah nggak dikritisi dalam hal apapun ya? Mau itu dalam proses pengajaran atau secara personal mungkin? Oke, Mas Gilang, ini pertanyaan sangat menarik sekali bagi saya. Pengen jawaban yang jujur atau menghibur, Mas? Hybrid deh. Tadi kan pembelajaran harus yang hybrid. Ini jawaban juga hybrid. Yang jujur sekaligus hibur. Siap, oke. Keduanya ya. Sering, Mas. Bahkan setiap saat. Itu kalau misalnya penyampaian materi. Penyampaian materi itu misalnya saya menyampaikan materi sudah saya kemas sedemikian rupa gitu ya. Kemudian ada siswa tuh yang nyeletuk gitu ya. Bu, mohon maaf, saya pernah mendengar informasi tentang ini, Bu, gitu ya. Kemudian ini tidak dijelaskan sama Bu Ira gitu ya. Jadi mereka udah dapet sumbernya itu banyak banget. Mereka suka baca di Wattpad dan lain sebagainya. Itu masuk nggak sih, Bu, kalau di bahasa Indonesia tuh gini. Nah, misalnya gitu. Nah, itu sering, Mas, kalau di pembelajaran. Kemudian saya juga membuka ruang bagi mereka. Saya bilang ke anak-anak, ke siswa saya itu, saya panggilnya teman-teman gitu, supaya lebih dekat gitu kan ya. Nah, teman-teman itu kalau misalnya pengen materi suplemen itu silakan untuk sampaikan ke saya. Kalian jangan sampai Bu Ira ngasih roti, ya udah kalian makan semua roti itu gitu ya. Tapi kalian mau Bu minta selada dong Bu, gitu ya. Bu minta tomat dong Bu. Bu tambahin saus dong Bu. Saya selalu bilang seperti itu. Untuk apa? Supaya pembelajaran itu lebih aktif, lebih hidup, lebih bermakna dan banyak yang mereka dapatkan Mas secara substansi. Banyak dilakukan kritis. Saya juga baru lulus 2 tahun yang lalu ya, dari segi mungkin pengetahuan mungkin ini sedang panas-panasnya. Kalau Mawar Dio itu sedang sayang-sayangnya gitu. Kalau saya masih panas-panasnya untuk diajak diskusi sama mereka tuh, jadinya enak tuh gitu. Nah, tapi ada juga Mas yang ini Mas, kadang secara personal, bener banget. Iya kan? Saya misalnya saya pakai batik warna biru tapi ada corak warna orange. Kemudian saya menggunakan ini ya, sarung tangan apa ya, saya lupa namanya gitu ya. Manset gitu ya, warnanya orange gitu ya, sesuai dengan coraknya. Lalu jilbab saya sesuaikan coraknya. Jam tangan saya sesuaikan coraknya. Itu ya masih ada siswa yang bertanya gitu ya. Bu Ira, itu ngumpulin tugas tuh ya. Bu Ira, kenapa sih kok ini kalau nggunain baju-baju kok
harus sama-sama kayak gitu, emang harus gitu ya Bu gitu kan. Terus Bu Ira kalau nggunain jam kok di luar ini apa mansetnya gitu ya, kenapa nggak ya udah nempel di tangan aja gitu. Itu menurut saya ya Mas, itu hal sederhana banget. Mungkin kalau guru yang baperan gitu Ya. apa sih ini anak cerewet banget gitu ya, ih bikin kesel deh gitu ya, kasih komentar. Nah itu mungkin akan tersinggung. Tapi kita sebagai guru kan harus bersikap dewasa. Wah, ini anak berarti berani mengemukakan pendapat, berani bertanya, berani menanyakan mengapa. Nah, pertanyaan mengapa itu menurut saya mahal, Mas. Tidak semua siswa itu berani bertanya mengapa. Bisa menemukan kata mengapa untuk bertanya apa, itu susah. Nah, itu saya jawab dengan logis juga. Kalau misalnya saya pengen cepet ngelihat waktu kan bisa langsung gini gitu ya. Kalau misalnya itu di luar mindset gitu kan. Nah, mungkin mereka hanya nyeletuk aja, tapi kita coba kasih penjelasan ke anak-anak yang itu logis. Nah, seperti itu. Sering saya tuh dikritisi. Jadi sebenarnya pada dasarnya pertanyaan mengapa yang mahal itu tadi bagus. Tapi kalau pertanyaan personal akan lebih baik kita arahkan ke pertanyaan yang lebih mungkin bermanfaat untuk dia ya. Jadi tetap dibimbing walaupun dia juga bertanyanya ke arah yang personal banget kayak tadi kenapa sih harus pakai baju matching atau bla bla bla. Tetap dijawab ya, tapi ke depannya lebih baik kita arahkan ke arah yang lebih ini ya, lebih bermanfaat gitu. Betul Mas. Kalau misalnya nanti saya sewot atau saya apa sih gitu ya, ya suka-suka saya atau apa, itu mungkin mereka akan berhenti gitu ya. Aduh nggak mau tanya lagi deh. Aduh di jamnya Bu Ira nggak mau tanya-tanya lagi deh. Bener. Itu akan berdampak juga ke depannya kayak gitu. Jadi tetap kita tampung pertanyaan itu, kita saring, nah kita arahkan ke yang benar. Gitu, nah Mas. Itu kan kalau siswa yang terlalu kritis ya. Kalau misalnya siswa yang pasti ada ya siswa yang kebalikannya yang malah memiliki problem sebaliknya. Jadi siswanya malah kurang kritis, hanya menerima begitu saja materi yang dijelaskan, proses transfer ilmunya kayak ya udahlah hanya gurunya yang berbicara, siswanya mendengarkan dan cenderung diam. Jika Ibu mandang dari sudut pandang seorang guru bahasa deh, sebenarnya yang membuat anak menjadi seperti ini atau katakan dia kritis sebenarnya tapi cenderung kurang berani bersuara. Itu gimana kalau menurut Ibu Ira? Pasti juga pernah menemukan lah Ibu Ira. Pernah banget, sebenarnya Mas. Di dalamnya kritis tapi cenderung diem. Ya udah deh, diem aja takut disalahin atau takut apa. Oke, baik. Ini juga pertanyaan menarik sekaligus problem bagi saya gitu ya di lapangan. Kenapa? Karena ketertarikan siswa tuh beda-beda, Mas. Ada yang dia lebih suka verbal. Tapi ada juga yang sukanya itu mencurahkan segala sesuatunya dengan tulisan. Nah, atau ada yang suka mengkritisi lewat gambar. Itu ada juga, Mas, yang pinter bikin karikatur dan lain sebagainya. Itu kan bentuk kritis sebenarnya karikatur. Nah, itu nggak bisa kita salahkan. Satu hal yang harus saya terapkan juga itu ketika di kelas, saya harus memahami secara individual. Siswa ini karakternya seperti apa sih? Kita nggak bisa dong nuntut siswa itu untuk berbicara banyak banget gitu ya dengan kritisnya, tapi kalau si siswa ini masih punya rasa malu. Nah, kita perlahan-lahan Mas memetakan itu, kita perlahan-lahan arahkan gitu kan. Kemudian yang kedua, bisa jadi mereka kurang wadah. Nah, kurang wadah itu gimana? Terlalu banyak porsi guru untuk menyampaikan sesuatu. Atau hanya siswa itu aja ya. Kalau di kelas ini pasti cuma 1, 2 itu aja yang aktif gitu ya. Nah, siswa yang lain kenapa gitu ya? Mereka kurang dapat tempat, kurang dapat wadah. Nah, solusinya yang saya terapkan itu memang harus ini Mas, student center gitu ya. Jadi pembelajaran itu bagaimana dikemas memberikan wadah bagi siswa-siswa itu untuk berani berpendapat, berani menyampaikan itu dengan teman-temannya. Seringkali tuh enggan dengan gurunya itu, aduh malu nanti pertanyaan saya dikiranya nggak berbobot. Nah, perasaan-perasaan seperti itu kadang yang membentengi mereka, Mas. Nah, oleh sebab itu dibentuk kelompok yang ada siswa yang paling kritis misalnya, atau ada yang sedang-sedang, ada yang mungkin itu pasif gitu ya. Mereka dijadikan satu kelompok, mereka kita minta menganalisis sesuatu, kita hadapkan pada masalah di lingkungan sekitar. Nah, itu nanti lama-kelamaan akan tergugah gitu. Itu sih Mas yang paling simple. Oke, nah ini kan udah terakhir lah. Sebenarnya masih banyak yang pengen diomongin sih, tapi karena waktu jualan yang memisahkan kita, gitu. Aduh. Jadi
Pertanyaan terakhir, kan Ibu Ira ini termasuk guru muda. Bisa dibilang ya muda banget, baru lulus 2 tahun ya kan. Pasti sering, kayak tadi juga udah dijelasin beberapa, menemukan masalah ketika ngajar. Tapi kelihatan ya masih apa ya, masih oke-oke aja, masih kuat-kuat aja, masih sabar-sabar aja. Karena mungkin tadi ya, sama kayak lagu Mawar Diong ya, masih sayang-sayangnya, masih anget-angetnya. Tips deh, kasih tips ke guru muda lain, gimana sih cara untuk bisa menahan rasa sabar, terus juga dari pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu nyebelin, tapi kita harus bisa menahannya karena untuk apa ya, dalam rangka menahan atau menjaga sikap berpikir kritis dari siswa juga. Jadi tips untuk bersabar ya, simpel itu. Tips untuk menjadi guru muda yang sabar. Oke. Ini menarik juga, tapi terwakili Mas sebenarnya dengan 3 kata. Be open-minded. Nah, itu udah mewakili semua, Mas. Itu beneran. Karena kalau misalnya kita sebagai guru muda, pengalaman kita mungkin kita belum banyak gitu ya. Nah, waduh ini siswanya kok kayak gini ya. Ini di luar prediksi saya sebagai guru. Saya pengen jadi guru itu menghadapi siswa yang semestinya saya inginkan. Tapi kok realitanya seperti ini ya. Nah, itulah PR menjadi guru gitu ya. Kita harus bisa belajar dari mana aja. Kita jangan sampai guru itu memiliki pemikiran bahwa ya sudah, apa yang saya sampaikan itu pasti benar. Nah, apa yang disampaikan siswa itu mereka masih menginduk ke saya gitu ya. Jadi siswa itu masih banyak hal-hal yang mungkin apa ya, guru lain itu menganggap bahwa aduh ini receh banget sih gitu ya. Aduh ini nggak berbobot nih gitu ya. Jadi luaskan pikiran, tambah wawasan kita. Kemudian bukalah hati kita untuk siswa kita sebagai teman diskusi. Karena apa, jangan menganggap siswa kita itu beneran yang siswa gitu ya, tapi anggaplah mereka sebagai teman diskusi. Kita belajar banyak hal dari mereka juga. Jadi selain belajar, selain membelajarkan, kita juga belajar gitu Mas. Jadi selain membelajarkan, kita belajar dari mereka. Itu sih menurut saya, itu kuncinya. Iya. Jadi jangan gengsi, jangan takut untuk bisa belajar dari siswa juga. Jangankan sama siswa, sama hal-hal apapun kita juga bisa belajar ya. Seperti itu. Be open-minded. 3 kata yang keren banget untuk menutup obrolan kita pada hari ini. So, thanks a lot atas waktunya. Karena apa namanya, ini berharga banget juga buat saya. Saya juga belajar pada akhirnya dengan Ibu Ira, dengan walaupun hanya sekedar digital ya, pertemuan digital. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf juga mengganggu waktunya. Karena sore-sore sudah besar buat nyempetin ngobrol. Tidak Mas, saya juga terima kasih banyak telah diberikan kesempatan buat sharing. Nah itu juga mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk teman-teman yang lain, utamanya guru-guru muda gitu ya Mas ya. Kita mengasah ilmu bersama. Terima kasih untuk Hafek juga yang memberikan ruang bagi saya untuk bisa berbagi pengalaman mengajar dan bagaimana untuk bisa berpikir kritis. Oke, makasih Mas Gilang. Ya, terima kasih banyak sekali lagi. Apa namanya, semoga bisa berjumpa di lain kesempatan ya. Misalnya ke Jogja ada kegiatan lagi, boleh nanti kita ketemu lagi ya. Dan pasti, Mas. Apa ya? Ya udahlah, ketemu nanti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inovatif. Terima kasih.